Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita akan bahas tentang kasus Facebook, WhatsApp, Instagram menghilang. Tapi seperti biasa kita seruput kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya sudah dingin karena tadi sudah ngerjain macam-macam. Baik, kita mulai dengan kasus Facebook. Tapi daripada saya menjelaskannya dengan ngecaplak ya, saya akan gunakan satu tulisan yang bagus. Ini sebentar ya, saya share. Nah ini jadi ada sebuah tulisan yang bagus yang saya peroleh dari internet ya, tentang penjelasan kenapa Facebook, Instagram, WhatsApp down. Nah ini saya akan jelaskan kalau bagi Anda yang mungkin malas membaca atau kurang paham bahasa Inggris atau kurang paham masalah teknis, ini saya coba jelaskan apa yang terjadi. Nah daripada saya membuat dari scratch, membuat sendiri, ini tulisannya bagus ya, jadi saya akan jelaskan melalui tulisan ini. Jadi tulisan ini dibuat oleh Cloudflare ya, dari blognya dari Cloudflare. Cloudflare itu penyedia layanan CDN, Content Distributed Network. Maksudnya gimana sih Cloudflare ini? Jadi kalau kita sebetulnya kita misalnya mengakses Facebook, kita buka Facebook atau Instagram segala macam, itu sebetulnya kita tidak terhubung langsung dengan servernya Facebook di Amerika sana ya. Karena kalau kita terhubung dengan servernya Facebook di sana jauh ya dan lambat. Jadi kita harus koneksi ini ke Amerika, balik lagi, datanya harus bolak-balik. Oh jauh sekali gitu ya. Dan kalau ada jutaan orang di Indonesia yang mengakses Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya, itu akan menjadi lebih lambat lagi. Maka Facebook dan kawan-kawan yang besar ini dia menggunakan layanan atau jasa CDN seperti Cloudflare ini untuk menyimpan server-servernya atau mirror servernya itu di Indonesia misalnya, dekat dengan usernya. Jadi di Indonesia ini si Cloudflare ini bisa memberikan layanan Facebook segala macam di Indonesia. Sehingga kalau kita sebetulnya buka Facebook, sebetulnya itu yang kita buka bukan Facebook, bukan server Facebook yang di internet, tetapi server Facebook yang di CDN seperti Cloudflare ini gitu ya. Jadi Cloudflare punya layanan di belakang seperti itu ya. Jadi itulah kenapa si Cloudflare ini cukup kompeten untuk menjadi penjelasan, karena dia tahu di belakang layar yang terjadinya ya. Jadi si ini ya, dia yang sebetulnya berhadapan dengan pengguna seperti kita ini. Ya jadi kita itu sebetulnya ketika mengakses Facebook itu mengakses layanannya Cloudflare lah kira-kira gitu ya. Saya juga ada DNS yang dilayani oleh Cloudflare gitu ya. Dah ya. Nah, jadi ini ceritanya understanding how Facebook disappeared from the internet, memahami gimana sih sebetulnya kejadiannya kenapa si Facebook ngilang gitu ya. Ya jadi ini ceritanya ini jam mereka ya, today at 16.51. Jadi ini sekitar jam 4 sore, jam 5 UTC ya. Jadi awalnya nih terjadinya adalah DNS ya. Nah, DNS. Nah, sekarang kita DNS dulu. DNS awalnya itu di ini kelihatannya DNS returning server. Ini nanti sebenarnya kalau di dalam tulisan ini di belakang, tapi saya ceritain di depan. Jadi gini, kalau kita menggunakan layanan Facebook, kan kita tulis ya, kalau di komputer facebook.com, di handphone juga gitu ya, facebook.com gitu ya. Nah sebetulnya komputer itu tidak mengenal kata-kata, dia mengenalnya nomor ya, nomor. Yang mana kalau dalam hal ini facebook.com atau instagram.com, whatsapp.com, itu dia harus mencari nomor IP-nya, nomor IP ya. Nomor IP itu misalnya 167.205.2182 yang kayak gitu ya. Itu yang kita sebut nomor IP. Jadi sesungguhnya komputer tuh bodoh karena dia nggak ngerti kata-kata, dia hanya ngerti angka. Jadi kalau kita mau mengakses Facebook, facebook.com, nah si komputer bilang, sebentar, saya cari dulu nomor IP-nya. Baru nanti kalau dia udah keluar dapat nomor IP-nya, baru dia connect ke nomor IP tersebut sebetulnya, web browser kita atau handphone kita. Nah sekarang ketika ini terjadi, orang mengakses facebook.com. Nah, itu nggak keluar hasilnya. Yang keluar adalah server failure gitu. Jadi DNS-nya nggak ada. Jadi DNS-nya tadi nggak ada, jadi facebook.com itu nggak ketahuan nomor IP-nya berapa. Sehingga web browser kita, handphone kita tidak bisa mengakses Facebook. Ya. Diakses, nggak apa-apa. Kok nggak bisa gitu ya. Jadi Facebook kita nggak bisa dibuka, Instagram nggak bisa dibuka,
si ininya sendiri juga si siapa tadi WhatsApp nggak bisa dibuka. Jadi server si Facebooknya sebetulnya nggak masalah servernya ya. Nih server Facebooknya nggak masalah, tapi DNS-nya nggak ada ngilang. Ya DNS-nya nggak ada ngilang. Nah si Cloudflare kan dia menyediakan layanan DNS ya. Jadi kalau kita mau tadi ya kita mau mencari misalnya tadi Facebook.com itu nomor IP-nya berapa ya, Instagram.com nomor IP-nya berapa ya. Itu kita menanyakan kepada DNS server ya. Si Cloudflare ini menyediakan layanan DNS resolver tadi ya, yaitu DNS resolver itu yang tadi membuat konversi dari nama ke nomor tadi ya. Jadi facebook.com sebentar saya cek dulu facebook.com ya, ntar saya cek dulu ini ya, sebentar. Saya ketikkan di sini ya jadi kalau sebentar ya saya ini kan ya di misalnya saya taruh di sini ya. Enggak kelit enggak apa-apa ya. Misalnya facebook.com. Nah, facebook.com itu IP-nya 31.13.95.35. Nah, itu facebook.com. Jadi sebetulnya IP-nya itu yang kita cari itu gitu ya. Atau itu kalau kita bilang IP versi 4, IP versi 6-nya ini ya, tapi nggak penting-penting amat sekarang ya. Kita cerita ini dulu ya. Jadi 31.13.95.35. Jadi kalau saya akses facebook.com dia akan akses 31.13.95.35 ya. Nah, kemarin itu nggak jadi. Jadi kalau kita cari facebook.com dia nggak keluar gitu ya. Gitu ya. Jadi misalnya contohnya apa ya kalau saya ngacak ya. Gitu ya, .com gitu ya kan ya. Nah, ini kan bilang not found domainnya ya. Jadi gitu ya. Nah, anyway balik lagi. Nah, si yang membantu kita menerjemahkan tadi facebook.com IP-nya berapa itu salah satunya adalah Google dengan DNS servernya 888 dan Cloudflare dengan 1.1.1.1. Nah, si Cloudflare ini mulai ngelihat, loh kok dia nggak bisa ngelihat Facebook DNS-nya kok ngilang. Jadi si Cloudflare tadinya ngira, wah ini layanan DNS resolvernya si Cloudflare nih yang 111 ini mungkin masalah. Jadi dia pikir masalahnya di servernya mereka ya, di DNS resolvernya. Wah, jangan-jangan DNS resolver kami bermasalah. Terus dia lihat-lihat, kok ini ada masalah-masalah ya. Kemudian ada public status. Nah, ini kayaknya lebih serius lagi gitu ya. Kemudian mulailah sosial media quickly burst into flames ya. Reporting what our engineers repeatedly confirm to. Jadi mulai orang-orang di sosial media bilang, ini nggak bisa Facebook DNS-nya hilang dan layanan lain yang menggunakan infrastrukturnya Facebook kayak WhatsApp dan Instagram juga hilang. Ya, jadi kenapa kok gitu ya? Jadi seolah-olah si ini kabel yang menghubungkan server Facebook itu dicabut kira-kira gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi ya, jadi DNS-nya ngilang. Nah, kita lihat lagi di belakang layarnya ya. Di belakang layarnya, nah si Facebook itu kan punya gerombolan, dia punya server banyak sekali ya. Ya, punya server banyak, dia punya nomor IP tadi yang saya sebut nomor IP ya. Banyak sekali. Jadi dia punya mesin yang banyak sekali ya. Untuk grup yang besar-besar gini ya, mereka itu memiliki sebuah yang kita sebut namanya ASN ya. Perusahaan yang besar ini karena saking banyaknya, dia punya sistem yang dia punya ASN ya, nomornya. Ya. Kayak sini dia bilang kalau Cloudflare ASN-nya adalah gini, AS1335 nih Cloudflare ASN-nya si Cloudflare ya. Jadi kan dia kan besar gitu. Nah, si Cloudflare punya jaringan sendiri, Facebook gede punya jaringan sendiri. Kalau kita ini kan kita hanya sekedar remeh-remeh tameh di dunia ini ya, kita nggak akan punya ASN ya. Kita hanya pengguna biasa. Ini perusahaan gede-gede ya punya karena dia banyak ya. Nah, si network ASN-nya si Cloudflare Facebook ini gimana? Nah, jadi dia tuh punya ASN gimana cara berkomunikasinya ya. Nah, berkomunikasinya itu dengan menggunakan protokol yang namanya BGP. BGP ini adalah Border Gateway Protocol. Ini adalah untuk bertukar informasi bagaimana dari satu network ke network lain. Contoh ini. Contoh misalnya Cloudflare sebelah kanan ya di nomor AS3 gitu. Kita mungkin pengguna di Indonesia pakai layanan ISP kita gitu ya, misalnya ISP kita ISP yang besar gitu ya. Kemudian kita mulai dari sini misalnya. Kita di sini gitu ya.
Gimana kita mengetahui Facebook tadi yang di-hosting di Cloudflare? Maka sebetulnya setiap ASN itu berkomunikasi tadi ya dengan BGP untuk menyatakan bahwa kalau dari sini mau ke AS3 itu rutenya ada dua cara. Bisa lewat dari sini AS1 ke AS2 ke AS3 ini ya. Jadi hanya dua loncatan. Hop istilahnya. Hop 1 dan hop 2. Jadi dua loncatan cepat. Hop 1, hop 2. Cepat ya. Jadi dua hop dan cepat. Jadi AS1 ke ini cepat. Tapi kalau misalnya AS2-nya tewas ya, ada cara lain. Nah, dari AS1 ke AS6, ke AS5, ke AS4 baru ke AS3. Jadi si BGP itu meng-announce routingnya bahwa kalau mau dari AS1 mau ke AS3 tuh gini caranya, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Kalau yang satu putus ya bisa lewat sini. Mungkin ada yang lain-lainnya. Tapi paling enggak kalau tadi misalnya kabel bawah laut putus gitu ya, bisa diroutingkan ke tempat lain lagi. Ya dengan BGP tadi routingnya itu menjadi lebih dinamik dan lebih cepat ya, sehingga jadi lebih reliable ya. Jadi kalau satu putus masih bisa lewat jalur lain secara otomatis lah gitu, kira-kira begitu ya. Meskipun BGP ini jarang diupdate ya, karena kalau grup-grup yang besar tuh IP-nya itu tempatnya di situ, jadi biasanya jarang diupdate gitu ya. Ya jadi gitu. Nah, jadi setiap AS ini ya kayak si Cloudflare itu dia meng-announce ya, saya bisa dicapai lewat ini gitu ya. Nah dia ini mulai masalahnya adalah ya kita jam ini ya. Nah dia bilang bahwa Facebook has stopped announcing their routes to their DNS prefixes. Jadi si Facebook bilang stop, dia tidak meng-announce lagi gitu ya. Meng-announce kalau mau ke Facebook ya, kalau contohnya Facebook yang sebelah kanan ini nggak di-announce. Jadi orang-orang bingung mau ke Facebook tuh yang mana ya, ke DNS-nya ya. Nggak ada gitu DNS-nya. Facebook tuh DNS servernya nggak ada di-announce gimana-mana. Sehingga bingung gitu ya. Nah si Cloudflare yang menyediakan layanan DNS ya di 111 lagi, dia juga tidak bisa memberikan jawaban kalau orang bilang facebook.com tuh IP-nya berapa gitu ya. Jadi dia, si Cloudflare ini juga gagal gitu ya. Jadi si Cloudflare ini tidak bisa menyediakan jawaban itu. Could no longer respond to query asking for the IP address of facebook.com or instagram.com. Jadi ketika ada orang buka Facebook atau Instagram, kalau pakai DNS-nya Cloudflare bilang, saya nggak tahu dari mana ya. Tuh ini ditunjukkan ya, kalau ini BGP-nya tunjukin bahwa nggak ada network itu, nggak ada di mana ya. Jadi ini hilang, pokoknya hilang aja gitu ya. Dan kita belum tahu itu hilangnya kenapa ya. Tapi anyway kalau dilihat dari luar begini ya. Tetapi sebetulnya ini untuk yang DNS servernya ya. Server-server Facebook yang lain ada nih ya. Misalnya ini server-server Facebook yang lain ya. Ini contohnya server Facebook yang lain kalau dilihat dari kacamata si Cloudflare ada itu ya. Ada. Jadi sebetulnya tidak totally lost ya sebenarnya Facebook IP-nya. Jadi server-servernya ada. Tapi karena DNS-nya nggak ada itu tadi ya, maka ya query DNS-nya nggak ada ya, jadi gimana? Ya percuma aja ya, kita nggak bisa akses facebook.com ya. Nah sekarang dilihat nih, jadi sebenarnya kata si Cloudflare, tar, kita lihat ini apa sih terjadinya gitu ya. Nah, terjadinya tuh kenapa bisa ngilang ya? BGP itu jarang diupdate ya. Jadi BGP itu jarang diupdate karena tadi ya kan orang nggak ubyuk-ubyung pindah dari satu data center ke data center karena itu benar-benar pelik, susah, menyebalkan, mengerikan. Saya yang udah pernah ikutin beda pindah server, pindah DNS, pindah data center itu pekerjaan yang mengerikan yang bagi kami admin itu kalau bisa janganlah itu yang kita penuh dengan doa. Upaya dan doa itu. Nah, jarang ya. Nah, dari kacamata si Cloudflare dia ngelihat nih update-nya nggak pernah ini update dari Facebook ya, nggak ada. Tiba-tiba di ini tadi ya yang masalah kan tadi sekitar 16 segini ya mulai masalah ya. Tapi sebelumnya tuh terjadinya gini, kenapa tiba-tiba ini ada update yang multiple update dan banyak dari Facebook. Sampai sekarang kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Facebook ya, tapi intinya BGP update di Facebooknya ini jadi masalah ya. Karena ini banyak ya, jadi mulai tertanda-tanda ini mungkin di sini ada sesuatu. Jadi kalau nanti kita melakukan forensik, kita ngecek lagi tuh, kita harus ngecek ke Facebook. Facebook kalian jam segini tuh ada apa ya? Di sana internalnya mungkin ada engineer yang mengubah sesuatu ya. BGP ngaco di Indonesia juga kejadian. Memalukan, kita kejadian beberapa kali lah ya. Ini kejadian BGP di Indonesia itu ya pokoknya kita malu juga lah. Ya sampai dianggap dulu emang bisa gitu orang Indonesia ngelola network, bisa gitu. Ini cuma ya ini tunjukkan bahwa Facebook juga bodor gitu ya. Jadi ini tunjukkan ya.
Sorry, komentarnya rada ini Sarah kepada Facebook ya. Nggak, ini untuk engineer-engineer nih, ini nightmare ya. Jadi ini bagi kami ini harus diperbaiki lagi karena kita melihat kenapa terjadi ya, supaya tidak terjadi lagi ya. Nah, ini terjadi update-update ya, berarti ini oke ya. Kalau kita lihat ya lebih lebih jauh lagi ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Nah, ini dilihat ini ya. Ini ada. Jadi tadi kalau kita announcing tadi ya. Ingat ya tadi kalau kita mau announcing ya bahwa kalau ke saya lewat jalur itu kita announce ya. Atau ini yang udah routing-routing yang udah di-announce ini bisa juga si AS3 ini meng-withdraw. Jangan lewat ini, jangan lewat ini. Nah, ini withdrawal. Jadi ini ada kalau dilihat trafiknya kenapa tiba-tiba ada withdraw ya. Jadi seolah-olah itu routingnya tadi dihapusin sama si Facebook tadi ya, di servernya, di networkingnya Facebook, di withdraw gitu ya. Ya, jadi if we split the views by routes announcement and withdrawals, we get an even better idea of what happened. Ya, routes were withdrawn. Jadi kita kelihatan nih withdrawal yang birunya muda ya. Hah? Kenapa di ini ya? Routes were withdrawn, Facebook DNS server were offline. Ya, terus udah gitu ya. Jadi ini mulai withdrawalnya yang putih-putihnya ada announcement lagi, tapi withdrawalnya yang bikin masalah. With those withdrawal, Facebook and its sites have effectively disconnected themselves from the internet. Jadi ketika dia ini withdraw tadi ya, routingnya di ini udah ya. Dan hasilnya ketika di query ini, query DNS ya, pakai DIG ya, kita tunjukkan nih, kosong semua hasilnya. Jadi kepada Facebook ya, WhatsApp ya, hilang. Jawabannya dari servernya itu kalau ngilang segala macam dia surveil ya. Surveil itu bisa macam-macam, kalau timeout surveil bukan ya? Jadi kalau surveil gitu ya. Jadi ini ngilang. Nah, yang ngilang. Jadi udah ngilang. Nah, kemudian ini nah itu kan ngilang ya DNS-nya, ngilang. Nah, kemudian ya surveil ya udah hilang DNS-nya. Kemudian kan orang lagi pakai Facebook, pakai WhatsApp, pakai Instagram kan ngecek ini kok nggak keluar ya. Dia reload lagi ya. Kan kita nge-reload ya. Jadi gara-gara orang juga nge-reload maka aksesnya juga ya, query untuk itu langsung naik juga nih. Queries for Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram tuh pada naik semua ya. Karena orang juga akan nanya lagi. Ini Facebook nge-refresh kalau kita ya refresh. Jadi naik luar biasa ya. Ya gitu. Nah, si ini ya satu-satunya si Cloudflare tadi ya, Cloudflare kan dia juga memberikan layanan bukan hanya Facebook aja ya, dan yang lain-lainnya juga. Jadi karena banyaknya yang query Facebook dan tidak bisa resolve gitu ya, jadi dia di-hit banyak sekali. Dia juga meresolve DNS dari tempat-tempat lain ya, misalnya Budi Raharjo ID gitu ya, kita kena juga nih. Tapi kan kita nggak banyak sekali ya. Jadi ini masih bisa bertahan lah ya si DNS servernya ya, DNS resolvernya ini. Jadi dia nunjukin ini ya trafficnya. Nah, sekarang begitu udah ini kan ya, sekarang mulailah melebar lagi nih masalahnya kan, orang-orang juga udah nyobain lagi ya. Wah, ini tadi ya kita Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger kan ini ya. Maka orang mulai pindah ke platform yang lain ya, meng-queries, nanya, ngeposting di Twitter, Signal dan lain lagi. Maka queries untuk Twitter, Signal, Telegram, TikTok jadi naik juga ya. Jadi ngefekin kemana-mana ya, orang kan jadi posting di sana ya. Begitu orang buka misalnya pakai twitter.com, berarti kan ada query ke twitter.com ya. Jadi query ke yang lain-lainnya juga naik ya. Jadi naik semua juga ini untuk menunjukkan bahwa ini naik ya. Kemudian nah ini ya. Ini hanya untuk menunjukkan petanya ya, peta di dunia yang terefek tuh. Indonesia termasuk juga, yeay. Kok yeay ya? Enggak, nih sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kita ini termasuk pengguna mereka ya, Facebook, WhatsApp, Instagram segala macam terbesar. Jadi ini kena semua nih yang ini, yang kena ya. Jadi ini gitu ya. Nah setelah itu at around 21.00 we saw renew BGP activity from Facebook ya. Kemudian mulai naik dari itu tadi ya, di BGP-nya muncul lagi, DNS-nya mulai muncul, facebook.com mulai muncul. Jadi kali ini kan tadi mati ya, jebret tadi ya. DNS-nya hilang, baru balik lagi jam 9. Jadi ini mulai dari 15.30 mendekati jam 4 ya, jam 4 sore sampai jam 9 nih. Jadi mungkin berapa? Kalau ini 21 dikurangi 16, 5.
5 6 jam ya, nyaris 6 jam ya kalau gini ada tambahannya. Nyaris 6 jam down ya. Ya setelah itu sistem jalan lagi dan dunia kembali tenang, aman dan damai. Dan Anda kembali bisa Facebookan, Instagraman dan WhatsAppan lagi. Ya. Jadi ini ceritanya di belakang layar apa yang terjadinya dari kacamata Cloudflare untuk meninjau kita lihat dari apa yang terjadi di luar sana ya. Tetapi apa yang menyebabkan tadi withdrawal dari BGP-nya Facebook itu yaitu harus Facebook yang cerita karena internal mereka ya. Jangan-jangan ada engineer yang ngantuk, kurang kopi, salah ketik. Bentar ya saya update satu baris ya, begitu satu baris jebret semuanya jadi kacau ya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan penjelasan kepada Anda semua tentang apa yang terjadi di Facebook down tadi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.